Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua akun media sosial teman-teman. Dan jika sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai himpunan dan pecahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Untuk memudahkan teman-teman, di sini saya menggunakan garis bilangan sebagai alat untuk memudahkan kita mengetahui penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini ada peta konsep di mana jika bilangan bulat positif itu maju, kemudian bilangan bulat 0 itu diam, bilangan bulat negatif mundur. Adapun jika operasinya tambah atau penjumlahan itu terus, dan operasi kurang atau pengurangan itu berbalik arah. Nah, teman-teman harus pahami dulu peta konsep ini ya, agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal mengenai penjumlahan dua bilangan. Berikut ini. Nah, di sini ada hitung 2 ditambah 3. Maka kita memulainya dari 0 terlebih dahulu. Kita maju atau tambah ke 2, dari 0 ditambah 2. Kemudian kita sudah berada di 2 ditambah 3, berarti maju lagi karena itu penjumlahan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Yang selanjutnya, hitung 2 ditambah negatif 3. Kita juga sama memulainya dari 0, kemudian ditambah 2. Kita berada di 2, kemudian ditambah negatif 3. Di mana kalau negatif itu mundur ya teman-teman. Maka dari 2 kita mundur 3 ke belakang, maka hasil dari 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Yang selanjutnya ada hitung negatif 2 ditambah 3. Maka kita menuju ke mundur ke negatif 2 dan ditambah 3, maju lagi 3. Maka ada 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Yang selanjutnya, hitung negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 2, ingat ya teman-teman, negatif 2 berarti kita mundur. Ya, kemudian ditambah negatif 3. Nah, tadi sudah mundur 2 langkah, kita mundur lagi 3 langkah. Maka hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3 yaitu negatif 5. Yang selanjutnya, coba hitung 2 dikurangi 3. 2 itu bilangan positif, maka kita maju 2 langkah. 2 dikurangi 3. Ingat ya teman-teman, kalau tadi negatif 3, sekarang dikurangi 3. Maka kita akan berbalik arah. Nah, 3 langkah. Maka hasil dari 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1. Sekarang kita coba hitung 2 dikurangi negatif 3. 2 itu bilangan positif, maka kita maju 2 langkah. Nah, di sini karena dikurangi, jadi kita berbalik arah.
Namun, dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif 3 berarti kita sudah berbalik arah dan kita ingat negatif itu mundur. Berarti kita balik arah dulu, terus kita mundur. Nah, jadi 2 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 5. Seperti itu ya teman-teman, mudah ya. Ada yang selanjutnya sifat-sifat operasi penjumlahan. Nah, jika ada tertutup, maka A ditambah B berlaku untuk setiap A, B adalah bilangan bulat. Contoh, 5 ditambah 3 sama dengan 8. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Kemudian yang selanjutnya itu ada komutatif atau pertukaran di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, A ditambah 1, Contoh 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Hasilnya akan tetap sama ya teman-teman. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang selanjutnya ada 1 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah 1. Hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 1. Selanjutnya ada asosiatif atau pengelompokan di mana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita bisa lihat ya, A ditambah B ditambah C-nya ada di dalam kurung akan sama dengan jika A ditambah B di dalam kurung ditambah dengan C. Coba buktikan. 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, kita bisa buktikan ya teman-teman. 2 ditambah 3 ditambah 4 itu kan 7. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Maka 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. Kita lihat 2 ditambah 3 itu 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka hasilnya akan tetap sama. Yang selanjutnya memiliki identitas. Identitas penjumlahan adalah 0. Artinya ketika sembarang bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 4 ditambah 0 itu sama dengan 4. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Selanjutnya memiliki inverse atau lawan. Inverse dari penjumlahan adalah lawan dari bilangan yang diambil sehingga ketika dijumlahkan hasilnya akan 0. Contoh, 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0, maka inverse dari 4 adalah negatif 4. Agar kita lebih memahami materi yang telah disampaikan, maka teman-teman bisa berlatih dengan mengerjakan soal-soal di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.